tema kita yaitu courage atau keberanian, hari ini kita akan belajar apa yang bisa kita lakukan dengan keberanian yang dari Tuhan. Kita akan belajar dari kisah 3 anak muda yang gagah berani menyatakan kebenaran meskipun dihadapkan dengan resiko yang besar. Maka dari itu, kalimat komitmen kita minggu ini adalah aku berani untuk selalu menyatakan kebenaran. Kita mau menyatakan kebenaran dan kasih Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan di hidup kita. Yuk kita nyatakan iman kita lewat pujian berikut ini. Adik-adik Impact Kids, hari ini kita mau belajar dari 3 anak muda yang dengan gagah berani berdiri mempertahankan kebenaran meskipun mereka tahu resiko yang akan mereka hadapi. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau atas berkat dan penyertaan Tuhan, kami kembali bersatu dan berkumpul di dalam ibadah Impact Kids Online untuk kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang keberanian. Tuhan Yesus, Kau yang memberkati kami, berkati telinga dan hati kami, supaya kami bisa mendengar dan kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Impact Kids selama 3 minggu kemarin kita sudah belajar bahwa kita memiliki keberanian karena kita tahu. Yang pertama, Allah memberikan kekuatannya kepada kita. Ia juga yang menyertai kita dan bahkan Ia berjalan di depan kita. Tapi sebenarnya untuk apa sih keberanian yang Tuhan berikan itu? Kenapa sih kita harus memiliki keberanian?
Nah, hari ini kita akan belajar dari kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menggunakan keberaniannya sesuai kehendak Tuhan. Apakah adik-adik tahu ceritanya? Jadi saat itu bangsa Israel sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Raja yang berkuasa di Babel pada masa itu adalah Raja Nebukadnezar. Pada suatu kali, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang sangat tinggi dan besar. Ia lalu memerintahkan semua orang untuk tunduk menyembah patung tersebut setiap kali suara sangkakala berbunyi. Sebagai orang Yahudi dan pengikut Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu bahwa mereka tidak boleh menyembah siapapun selain Tuhan itu sendiri. Maka mereka tahu bahwa mereka tidak akan tunduk menyembah patung itu. Akan tetapi ternyata peraturan raja itu bukan hanya memerintahkan mereka untuk menyembah, tapi ada juga hukumannya bagi orang-orang yang melanggar atau orang-orang yang tidak mau menyembah patung tersebut. Hukumannya pun tidak tanggung-tanggung loh adik-adik. Siapapun yang menolak untuk menyembah patung itu akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kira-kira kalau kita menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita bisa berani untuk tetap berpegang pada kebenaran atau tidak ya? Di saat kita tahu risiko yang mungkin kita terima jika kita tetap memilih untuk melakukan hal yang benar, apakah kita bisa mengalahkan rasa takut kita? Bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, iman mereka lebih besar daripada rasa takut mereka terhadap resiko apapun. Mereka percaya bahwa jika mereka tetap setia pada iman mereka pada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menyertai mereka. Hal inilah yang memberikan mereka bertiga keberanian besar untuk menolak perintah Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar pun marah besar kepada mereka. Bukan hanya melemparkan mereka ke dalam perapian, Raja menyuruh agar perapian tersebut dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Saking panasnya, api yang menyala dari perapian itu sampai membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi ketiga orang tersebut jatuh ke dalam perapian dalam kondisi yang masih terikat. Mereka tidak langsung mati. Tidak lama kemudian, Raja terkejut karena Raja melihat ada 4 orang yang berjalan-jalan dengan bebas di dalam perapian itu. Raja pun memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk keluar dari perapian. Maka keluarlah mereka. Raja beserta seluruh istananya terkejut melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terluka sedikit pun oleh api. Tuhan telah menyelamatkan mereka. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita mungkin pernah berada dalam situasi di mana kita dihadapkan pada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah mengikuti apa yang orang lain lakukan, meskipun kita tahu hal tersebut salah di mata Tuhan. Atau pilihan kedua, di mana kita berani melakukan hal yang benar di mata Tuhan, meskipun ada resiko kita dijauhi oleh orang lain. Nah, bagi anak-anak Impact Kids yang berani untuk selalu melakukan hal-hal yang benar, yuk kita bangkit berdiri dan kita menyatakan kalimat komitmen kita sekali lagi. 1, 2, 3. Aku berani untuk selalu menyatakan kebenaran. Sekali lagi kita ulangi, 1, 2, 3. Aku berani untuk selalu menyatakan kebenaran. Terakhir kita mau baca ayat hafalan kita ya, yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 14 yang berbunyi seperti ini. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan jangan gentar. Amin.
Minggu depan kita akan masih belajar lagi tentang keberanian yang penuh pengharapan pada Tuhan. Jadi jangan lupakan ibadah Impact Kids Online setiap hari Minggu jam 8 pagi di channel YouTube Impact Community Indonesia ya. See you next week and God bless you.